Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Adi Betel selaku Koordinator Provinsi untuk Regional Manajemen Konsultan 3 atau RMC 3 Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam rangka kegiatan pelatihan aparat desa dan kelembagaan pengurus desa tahun 2024 ini, kami dari RMC sebenarnya cuma mendukung saja. Pelaksananya adalah dari Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan disupport langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari kegiatan pelatihan atau PAD dan pengurus kelembagaan desa tahun 2024 ini adalah ada di petunjuk teknis operasional P3PD. Tujuannya adalah yang utama adalah untuk meningkatkan kualitas belanja di desa. Ini tujuan utamanya sebetulnya. Tapi pelatihan ini bertujuan yang pertama adalah supaya aparat desa itu terampil dalam penyusunan rencana pembangunan di desa, kemudian pembuatan regulasi atau peraturan-peraturan di desa, kemudian juga ada PKK juga di sini dan ada Ketua BPD yang diundang. Jadi yang diundang di kegiatan ini ada yang pertama adalah Kepala Desa, kemudian Sekretaris Desa itu sebagai wakil dari aparatur desa, kemudian Ketua BPD dan PKK itu wakil dari kelembagaan yang ada di desa itu. Untuk kegiatan PAD di Palu ini, di Sulawesi Tengah ini ada 5 angkatan dengan jumlah peserta rencana. Kegiatan ini kan sebetulnya sudah dimulai tahun 2023 kemarin. Namun dari kemarin ada yang belum diundang untuk tahun 2024 ini ada 309 desa. 309 desa dengan jumlah peserta itu rencananya 1.236 orang. Ini rencana ya. Kemudian realisasi sampai dengan kemarin angkatan 4, kebetulan sekarang kami masuk angkatan 5, tapi datanya baru masuk sampai angkatan 4 karena di angkatan 5 kan baru berjalan toh. Nah, realisasinya dari 309 desa ini baru terrealisasi 245 desa atau sekitar 72%. Ini memang sangat jauh dari harapan. Mana kemarin menurut Pak Direktur dari Bina Pemdes kalau bisa target minimal adalah 95% desa yang hadir. Kemudian juga peserta sampai sekarang dari target 1.236 itu baru terrealisasi 883 atau sekitar 65%. Nah, kami berharap di angkatan 5 ini, bisa ada peningkatan secara signifikan karena dari target yang minimal 95 desa, begitu juga untuk peserta kami berharap di angkatan 5 ini. Nah, kegiatan ini dilakukan 5 batch atau 5 angkatan. Angkatan pertama itu dimulai tanggal 21 Agustus sampai 24 Agustus. Itu angkatan pertama. Nah, itu ada di 3 hotel. Kemudian kelasnya berjumlah 6 kelas. Jumlah desa yang diundang 48 desa dengan prosentase kehadiran desa 100% di angkatan pertama. Di angkatan pertama itu 48 desa yang diundang 100% hadir. Itu untuk angkatan pertama. Berikutnya angkatan kedua. Angkatan kedua itu tanggal 28 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Ini ada di 3 hotel juga. Desa yang diundang itu 64. Nah, ini yang kemarin di angkatan 2 ini agak terjun bebas ini. Dari target 64 itu yang hadir cuman 51 atau sekitar 79%. Ini yang angkatan 2 ya, yang angkatan 2. Kemudian angkatan 3 itu sudah kita laksanakan dari tanggal 2 September sampai 5 September. Ini dengan masih di 3 hotel dengan
undangan untuk desa 88 desa yang hadir dari 88 yang hadir 81 desa atau sekitar 92%. Jadi dari angkatan pertama 100%, kemudian angkatan kedua 79%, nah, di angkatan 3 ada sedikit kenaikan ke 92%. Namun kan ini masih di bawah 95% dari target yang minimal ya. Kemudian angkatan keempat dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 9 September. Kebetulan angkatan 4 ini di kegiatan ini menurut kami terasa istimewa karena dibuka langsung oleh Pak Direktur Evaluasi Perkembangan Desa dari Dirjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri. Beliau secara langsung datang ke Palu untuk membuka di batch 4 ini. Nah, batch 4 ini perlu saya sampaikan target desa yang diundang itu 72 desa di 3 hotel juga, masih di 3 hotel. Nah, dari 72 ini yang hadir 65 desa atau sekitar 90%. Nah, turun lagi dari angkatan 3 92%, di angkatan 4 ini 90, sekian persen. Ya, peserta dari pelatihan ini wajib untuk lokus yang diundang. Jadi lokus yang diundang itu wajib untuk kepala desa, sekretaris desa sebagai aparat desa, kemudian dari kelembagaan di desa itu ada ketua BPD dan ketua PKK. Ini wajib sebetulnya. Namun kan ada kegiatan misalnya Pak Kepala Desa berhalangan atau sakit, itu bisa diwakilkan ke aparat desa yang lain. Ya, begitu juga untuk BPD misalnya beliau sakit atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa menunjuk wakilnya, wakil BPD. Kan ada 5 atau berapa anggota BPD itu bisa diwakilkan. Begitu juga PKK. Sebetulnya sanksi secara real tidak ada. Ya, tapi kan sanksi secara moral pasti kami juga dapat tanda kutip ya. Karena tugas kami RMC dari RMC ini memastikan bahwa undangan itu tersampaikan di desa. Kemudian peserta itu siap hadir. Nah, ini sebenarnya sudah kami lakukan. Pada saat undangan dari sekretaris daerah provinsi itu meluncur ke desa, kami follow up dari teman-teman RMC ini, dari teman-teman konsultan ini, bahkan kami ini seperti call center. Jadi telepon satu-satu ke desa, kita pastikan ini ada undangan dari Sekda Provinsi untuk pelatihan, bagaimana Pak Kepala Desa, bisa hadir atau tidak. Nah, rata-rata hasil konfirmasi kami ini mereka bersedia, rata-rata ya. Namun yang seperti tadi kasus di angkatan 2 yang jeblok itu ada beberapa alasan yang memang kami di luar jangkauan kami. Misalnya kami sudah pastikan Pak Kepala Desa sudah hadir. Itu ada di Kabupaten Morowali atau mana kemarin saya lupa. Tiba-tiba di H-1 mau berangkat ada undangan dari Bupati dan DPR. Akhirnya mereka tidak bisa berangkat. Kami sudah pastikan kalau Pak Kepala Desa tidak berangkat, sebetulnya bisa diwakilkan. Tapi karena waktunya sudah mepet, kan Morowali ke sini kan perlu waktu ini. Nah, kalau dalam 1 hari kan menerbitkan surat tugas, kemudian memerintahkan orang ini kan tidak gampang. Nah, ini akhirnya kami di angkatan 2 ini yang memang agak persentasenya kecil sekali. Diharapkan nanti pelatihan ini dilakukan secara online, jadi tidak secara tatap muka. Betul. Nah, di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sekarang kan lagi giat-giatnya mensosialisasikan atau diharapkan ini bisa diikuti oleh aparat desa, itu adalah yang sering disebut dengan Learning Management System atau LMS. Nah, kami juga sekarang lagi mengidentifikasi karena lokus di Sulawesi Tengah itu ada 1.188 desa lokus untuk kegiatan pelatihan LMS yang online nanti. 594 atau 50%-nya adalah tematik perencanaan di desa, dan 50% atau 594 desa berikutnya adalah tematik di keuangan desa, perencanaan keuangan desa. Nah, yang wajib mengikuti kegiatan itu tadi kami juga melakukan identifikasi. Kebetulan ada di kelas ini ada desa yang lokus, tadi ada di desa Lombok sama di Wani 1.
Untuk apa, tematik perencanaan desa itu yang diundang, yang wajib daftar itu adalah LPM Desa dan KAUR Perencanaan. Nah, ini diharapkan nanti bisa. Ini yang wajib, Pak, ya? Iya, Yang wajib daftar secara online. Dan apa, link pendaftarannya dari Bina Pemdes kami sudah sampaikan ke desa-desa. Jadi ada 2 tematik yang di LMS nanti ya, yang apa, tidak tatap muka, yang online. Jadi perencanaan yang di perencanaan pembangunan di desa itu ada LPM dan KAUR Perencanaan yang wajib ikut. Kemudian untuk perencanaan keuangan itu yang wajib ikut adalah KAUR Perencanaan dan KAUR Keuangan di desa. Ini. Jadi ini untuk kegiatan LMS yang lokus kita di Sulawesi Tengah ini 1188 desa. Nah, ini juga tantangan buat kami karena informasinya kan di awal Oktober ini sudah mulai nih. Sudah mulai. Kami dari target itu yang daftar itu baru sekitar 30% desa di Sulawesi Tengah. Padahal kami secara masif sudah menginformasikan, linknya kami sebar ke desa-desa. Kemudian setiap ada momen-momen teman-teman TARMC melakukan kunjungan perjalanan dinas juga mensosialisasikan LMS itu. Kemudian ada momen-momen rapat seperti pelatihan begini juga kami sampaikan, kami sosialisasikan. Namun sampai dengan saat ini kami masih sekitar 50% dari 1188 desa yang wajib atau lokus untuk LMS. Materi yang disampaikan ini ada materi yang sudah masuk dalam pokok bahasan atau modul ya, dan yang non modul. Nah, yang di modul itu ada, kalau tidak salah ada 9 PB. Mulai dari pengorganisasian kelas PB1 sampai PB9 itu RKTL. Nah, di PB-PB ini ada yang membahas proses perencanaan pembangunan di desa, RPJMdes, RKPdes, kemudian ada yang penyusunan regulasi di desa, penyusunan Perdes di desa. Kemudian juga bagaimana PKK dalam kontribusinya di pembangunan desa. Kemudian juga ada peran-peran BBD seperti apa di desa. Nah, berikutnya yang non modul ada 2 tematik atau dua materi, yaitu materi kepemimpinan atau leadership dan pencegahan korupsi di pengelolaan dana di desa. Ini yang di luar modul ya. Jadi ada yang dari kepemimpinan itu ada yang dari tentara, dari Korem, kemudian ada dari Polda, kemudian juga ada dari dinas, ada dari kepala BNN malah kemarin. Terus ada dari dinas PMD, ada dari Kesbangpol, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang materi pencegahan korupsi di pengelolaan dana di desa itu ada dari Kejaksaan Tinggi, ada dari Reskrim Polda, ada dari Inspektorat, terus ada dari Kejaksaan Tinggi tadi sudah ya, dari Kejaksaan Tinggi, iya, dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Untuk kegiatan tahun 2023 kemarin itu ada dari target 1.500 sekian desa. Minta maaf saya karena belum tugas ini, tapi yang saya ingat itu sekitar itu. Yang tidak hadir itu sekitar 107 desa kalau tidak salah. Iya. Lebih tinggi kemarin, Pak, ya? Lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, ini sekarang ini agak kalau angkatan 5 ini bisa 90, di atas 90%, 2024 ini lebih tinggi dari tahun 2023 kemarin.